Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman tetap semangat dan bahagia. Alhamdulillah, senang sekali hari ini Pak Asmi bisa menyapa teman-teman melalui video pembelajaran. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Seperti apa keseruannya? Yuk kita lihat penjelasan berikut. Kita masuk ke pembahasan. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam, materi perkembangbiakan tumbuhan. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, ada beberapa kesepakatan yang harus teman-teman laksanakan. Kesepakatan yang pertama, ikuti sesi pembelajaran dengan tertib. Caranya, mendengarkan dengan baik informasi yang akan Pak Asmi sampaikan. Kesepakatan yang kedua, catatlah bagian-bagian penting dari penjelasan materi berikut ini. Dan yang terakhir, tanyakan bagian yang belum dipahami pada kolom komentar di Classroom dan insya Allah nanti Pak Asmi akan menjawabnya. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan, Pak Asmi punya game nih teman-teman. Sudah siap untuk bermain game? Oke, yang pertama, ayam berkembang biak dengan Barakallah. Benar ya teman-teman, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ada yang suka telur? Yang kedua, kucing berkembang biak dengan cara ya, benar teman-teman. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan kemudian mempunyai anak kucing. Yang ketiga, cicak berkembang biak dengan cara Barakallah. Benar ya teman-teman. Cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya, katak. Katak ini berkembang biak dengan cara bertelur atau melahirkan ya. Ya, barakallah fikum yang sudah benar dalam menjawabnya. Katak berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian mengalami proses metamorfosis. Nah, tahukah teman-teman? Ternyata bukan hanya hewan loh yang bisa berkembang biak. Ternyata tumbuhan juga bisa berkembang biak. Nah, Allah menciptakan beragam tumbuhan. Selain itu, Allah juga membuat tumbuhan tersebut agar berkembang biak. Dan Allah telah menerangkan ke dalam kandungan surah Al-Hijr ayat 22. Artinya, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu. Dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Quran Surah Al-Hijr ayat 22. Nah, bagaimana ya perkembangan biakan tumbuhan itu? Yuk kita simak ulasan berikut. Cara perkembangbiakan tumbuhan. Cara perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua. Yang pertama,
generatif. Perkembangbiakan generatif secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua, dengan cara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif tanpa perkawinan antara benang sari dan putik. Nah, secara generatif di situ ada proses penyerbukan dan pembuahan. Sebelumnya ada yang pernah tahu tentang apa itu penyerbukan dan pembuahan? Dan pada bagian vegetatif ada benang sari dan putik. Apakah teman-teman pernah mengetahui apa itu benang sari dan apa itu putik? Nah, selanjutnya kita mulai untuk membahas tentang perkembangbiakan generatif. Masuk ke ciri perkembangan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif terdapat dua cirinya. Ciri yang pertama, menempelnya benang sari di kepala putik. Ciri yang kedua, ia memiliki biji. Nah, jadi alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu bunga atau biji. Oke, untuk mengetahui apa itu benang sari dan apa itu putik, berikut ulasannya. Yang pertama, bagian-bagian bunga terdapat beberapa penjelasan. Inilah merupakan salah satu contoh bunga beserta bagian-bagiannya. Untuk bagian yang pertama yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga ini biasanya untuk menyangga bagian bunga. Yang kedua, kelopak bunga. Kelopak bunga biasanya berfungsi untuk melindungi bunga yang masih kuncup. Selanjutnya, mahkota. Nah, ini teman-teman. Mahkota ini merupakan bagian bunga yang paling indah dan sebagai perhiasan bunga. Selanjutnya, nah, yang Pak Asmi jelaskan tadi tentang benang sari. Nah, ini teman-teman. Ini merupakan bagian benang sari atau sering disebut sebagai alat kelamin jantan. Nah, yang terakhir yang Pak Asmi sebutkan tadi, putik. Nah, inilah yang dinamakan putik atau sering disebut sebagai alat kelamin betina. Nah, jika dilihat dalam proses perkembangbiakan, di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Nah, serbuk sari ini bisa terbawa oleh angin, kupu-kupu, ataupun lebah. Dan mereka bisa jatuh di atas kepala putik, dan peristiwa ini sering disebut sebagai peristiwa penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan, mereka akan menuju ke bawah ke bagian bunga yang bernama bakal buah. Dan di dalam bakal buah ini terjadi perkawinan antara benang sari dan putik, sehingga nantinya akan menghasilkan buah. Nah, ini ya teman-teman, jadi beberapa bagian-bagian bunga sepatu. Oke, selanjutnya jenis-jenis penyerbukan. Jenis-jenis penyerbukan ada 4.
Yang pertama, penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan silang. Dan yang keempat, penyerbukan bastar. Nah, kira-kira apa sih penjelasan dari penyerbukan tetangga, penyerbukan sendiri, penyerbukan silang, dan juga penyerbukan bastar? Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang penyerbukan. Nah, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri merupakan penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari dan putik berasal dari satu bunga. Contohnya, buah, tanaman jambu, dan tanaman mangga. Selanjutnya, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga merupakan penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang berlainan, tetapi masih berada dalam satu tumbuhan. Contoh dari penyerbukan tetangga ini adalah tanaman jeruk dan juga tumbuhan rambutan. Oke, selanjutnya penyerbukan silang. Penyerbukan silang merupakan penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari dari satu tumbuhan jatuh pada kepala putik bunga tumbuhan lainnya yang sejenis. Contoh dari tanaman padi dengan tanaman jagung. Dan yang terakhir, penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan bastar merupakan penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lainnya yang berbeda varietasnya. Contoh dari penyerbukan bastar ini, tanaman bunga mawar merah dengan tanaman bunga mawar putih. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, kemudian ditandai dengan adanya beberapa penyerbukan. Oke, itu tadi penjelasan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Pak Asmi harapkan teman-teman dapat memahami apa yang telah Pak Asmi jelaskan. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Selanjutnya, Pak Asmi akan memberikan penugasan secara mandiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk mengerjakan tantangan tersebut. Demikian penjelasan materi dari Pak Asmi. Pak Asmi akhiri untuk pembelajaran pada hari ini. Pak Asmi ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.